Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Reska. Saya dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang materi pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam, Kerajaan Safawi, dan Kerajaan Mughal. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Ali Akbar MPDI. Langsung saja masuk ke materi. Yang pertama, Kerajaan Safawi di Persia. Asal-usul berdirinya Kerajaan Safawi. Sebelum menjadi sebuah kerajaan besar, pada awalnya Kerajaan Safawi hanya merupakan gerakan atau aliran tarekat yang didirikan oleh Safi al-Din Ishaq al-Ardabili pada tahun 1252 sampai 1334 Masehi di Ardabil, Azerbaijan. Tarekat ini dinamakan Safawi yang diambil dari nama pendirinya. Nama tersebut bertahan hingga aliran ini beralih menjadi gerakan politik, bahkan hingga berhasil mendirikan kerajaan. Safi al-Din adalah seorang sufi yang beraliran Syiah. Beberapa ahli sejarah mengatakan bahwa ia adalah keturunan imam ketujuh Syiah Atsna Asy'ariyah, Musa al-Qasim. Pada awalnya, tarekat ini bertujuan memerangi orang-orang yang ingkar dan pada akhirnya memerangi orang-orang ahli bid'ah. Tarekat ini menjadi semakin penting setelah ia mengubah bentuk tarekat itu dari pengajian tasawuf murni yang bersifat lokal menjadi gerakan agama yang besar pengaruhnya di Persia, Syria, dan Anatolia. Dalam tarekat ini, apabila terjadi pergantian pemimpin, maka dilakukan dengan sistem penunjukan langsung, yaitu apabila seorang ayah wafat, pemimpin tarekat yang dipimpinnya diambil alih oleh putranya. Fanatisme terhadap tarekat ini yang menentang sikap orang yang tidak mengikuti faham mereka memotivasi gerakan ini memasuki dunia politik. Bermula dari prajurit, akhirnya mereka memasuki dunia perpolitikan pada masa kepemimpinan Junaid pada tahun 1447 sampai 1460 Masehi. Dinasti Safawi memperluas gerakannya dengan menumbuhkan kegiatan politik di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Perluasan kegiatan ini menimbulkan konflik dengan penguasa Karakuyunlu atau Domba Hitam, salah satu suku besar bangsa Turki, yang akhirnya menyebabkan kelompok Junaid kalah dan diasingkan ke suatu tempat. Di tempat baru ini ia mendapat perlindungan dari penguasa Diyarbakir, aka Kuyunlu, juga suku bangsa Turki. Ia tinggal di istana Uzun Hasan yang ketika itu menguasai sebagian besar Persia. Pada tahun 1459 Masehi, Junaid mencoba merebut Ardabil, tapi gagal. Pada tahun 1460 Masehi, ia mencoba merebut Sirkasia, tetapi pasukan yang dipimpinnya dihadang oleh tentara Sirwan dan ia terbunuh dalam pertempuran tersebut. Penggantinya diserahkan kepada anaknya Haidar secara resmi pada tahun 1470 Masehi. Lalu Haidar kawin dengan seorang cucu Uzun Hasan dan lahirlah Ismail, yang kemudian hari menjadi pendiri kerajaan Safawi di Persia dan mengatakan bahwa Syiahlah yang resmi dijadikan mazhab kerajaan ini. Kerajaan inilah yang dianggap sebagai peletak batu pertama negara Iran. Gerakan militer Safawi yang dipimpin oleh Haidar dipandang sebagai rival politik oleh aka Kuyunlu setelah ia menang dari Karakuyunlu pada tahun 1476 Masehi. Karena itu, kerajaan Safawi menyerang wilayah Sirkasia dan pasukan Sirwan. Aka Kuyunlu mengirimkan bantuan militer kepada Sirwan, sehingga pasukan Haidar kalah dan ia terbunuh. Ali yang merupakan putra dari dan pengganti Haidar didesak bala tentaranya untuk menuntut balasan atas kematian ayahnya. Akan tetapi, Yakub
Pemimpin Akakuyonlu menangkap dan memenjarakan Ali bersama saudaranya Ibrahim, Ismail, dan ibunya di Fars pada tahun 1489 sampai 1493 Masehi. Mereka dibebaskan oleh Rustam, putra mahkota Akakuyonlu, dengan syarat mau membantu memerangi saudara sepupunya. Setelah dapat dikalahkan, Ali bersaudara kembali ke Ardabil. Namun tidak lama kemudian Rustam berbalik memusuhi dan menyerang Ali bersaudara, dan Ali terbunuh pada tahun 1494 Masehi. Kekuatan gerakan Safawi bangkit kembali setelah dipimpin oleh Ismail bin Haidar pada tahun 1501 sampai 1524 Masehi, yang sebelumnya ditunjuk oleh Ali. Pada saat tentara Akakuyonlu menyerang Safawi, Ismail meloloskan dirinya dan lari ke Gilan. Di tempat persembunyiannya, ia menghimpun kekuatan dan memelihara hubungan baik dengan para pengikutnya di Azerbaijan, Syria, dan Anatolia. Selama 5 tahun, ia bersiap siaga dengan pasukan Kizilbash yang bermarkas di Gilan. Pada tahun 1501, pasukannya berhasil mengalahkan pasukan Akakuyonlu dengan menaklukkan Tabriz, pusat kekuasaan Akakuyonlu. Di kota itulah Ismail memproklamirkan dirinya sebagai Syah Ismail I, penguasa satu kerajaan Safawi, dan 10 tahun kemudian kerajaan Safawi menguasai seluruh Persia. Dengan demikian, semakin tegaklah kerajaan Safawi dengan sistem pemerintahan teokrat dan menjadikan Syiah Asna Asyariah sebagai mazhab resmi negara. Selanjutnya, kemajuan yang telah dicapai pada masa kerajaan Safawi. Kondisi kerajaan Safawi yang memprihatinkan itu baru bisa diatasi setelah Raja Safawi kelima, yaitu Abbas I, naik tahta pada tahun 1588 sampai 1628 Masehi. Masa kekuasaan Abbas I merupakan puncak kejayaan kerajaan Safawi. Ia berhasil mengatasi gejolak politik dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan sekaligus berhasil merebut kembali beberapa wilayah kekuasaan yang pernah direbut oleh kerajaan lain seperti Tabriz, Sirwan, dan sebagainya, yang sebelumnya lepas direbut oleh kerajaan Utsmani. Kemajuan yang dicapai kerajaan Safawi tidak hanya terbatas di bidang politik, melainkan di bidang lainnya yang juga mengalami kemajuan. Yang pertama, pada bidang politik, kemajuan ekonomi pada masa itu bermula dengan penguasaan atas kepulauan Hormuz dan pelabuhan Gurmun yang diubah menjadi Bandar Abbas. Dengan demikian, Safawiyah menguasai jalur perdagangan antara barat dan timur. Di samping sektor perdagangan, Safawiyah juga mengalami kemajuan dalam bidang pertanian, terutama hasil pertanian dari daerah bulan sabit yang sangat subur. Yang kedua, pada bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Selanjutnya, dalam bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan juga mengalami kemajuan. Tradisi keilmuan bangsa Persia terus berlanjut hingga kerajaan Safawi. Ada beberapa ilmuwan yang selalu hadir di istana seperti Baha al-Din al-Shirazi atau generalis ilmu pengetahuan, Sa'd al-Din al-Shirazi, seorang filsuf, Muhammad Bakir ibnu Muhammad Damad, seorang sejarawan, teolog, dan ilmuwan. Dalam bidang pengkajian keislaman, kaum Syiah gemar melakukan ijtihad, dan bagi mereka pintu ijtihad tidak pernah tertutup. Di dalam kota Isfahan berdiri bangunan-bangunan yang megah lagi indah seperti masjid, rumah sakit, sekolah-sekolah, jembatan raksasa, dan istana Cicil Sutun. Dari segi arsitekturnya nampak jelas keindahannya. Kota ini diperindah oleh taman wisata yang ditata secara apik. Dan ketika Abbas I wafat, di
Di Isfahan terdapat 162 masjid, 48 akademi, 1.802 penginapan, dan 273 pemandian umum. Unsur seni lain terdapat pula dalam bentuk kerajinan tangan, keramik, karpet permadani, pakaian tenunan, tembikar, dan lain-lain. Yang ketiga, pada bidang militer, mulai dari Safi al-Din sampai Abbas III pada masa Ismail I, tentara-tentara tersebut terbentuk dalam satu pasukan Qizilbash yang bermarkas di Gilan. Pada masa Abbas I, 2 orang Inggris, Sir Anthony dan saudaranya Sir Robert Shirley, datang di kerajaan Safawi untuk bekerja sama dalam bidang ini. Keduanya mengajarkan tentang ilmu perang supaya kerajaan dapat melawan musuh, terutama cara membuat meriam. Rupanya kedua orang Inggris tersebut memperalat kerajaan Safawi untuk memerangi Turki, karena Turki adalah musuh nomor 1 Inggris pada saat itu. Dengan bekal persenjataan ini, Abbas I menyusun tentara baru sebagai pengawal pribadinya yang terdiri dari orang-orang Turki yang tidak menyukai orang-orang Utsmani. Selanjutnya, kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawi. Sepeninggal Abbas I, kerajaan Safawi berturut-turut diperintah oleh 6 raja, yaitu Safi Mirza, Abbas II, Sulaiman, Hussein, Tasmap II, dan Abbas III. Pada masa raja-raja tersebut, kondisi kerajaan Safawi tidak menunjukkan grafik naik dan berkembang, tetapi justru memperlihatkan kemunduran yang akhirnya membawa kepada kehancuran. Adapun faktor-faktor internal yang menyebabkan kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawi adalah: yang pertama, pada masa Safi Mirza dan Shah Abbas II, administrasi pemerintahan diubah, beberapa provinsi dibawahi oleh pemerintahan pusat, diperintah langsung oleh Shah. Kebijakan ini membawa akibat negatif bagi kerajaan, yaitu melemahkan kelompok Qizilbash yang menguasai daerah provinsi-provinsi sehingga kerajaan kehilangan kekuatan. Karena kelemahan tersebut tidak segera ditanggulangi dan kekuatan yang gulam atau budak-budak yang tidak memiliki mutu tempur seperti kelompok Qizilbash. Yang kedua, terjadinya perebutan kekuasaan dalam kerajaan yang disebabkan oleh tradisi penunjukan raja. Yang ketiga, dekadensi moral para raja-raja dan watak mereka yang kejam, seperti Safi Mirza yang tidak segan-segan membunuh pembesar-pembesar kerajaan. Kemudian faktor eksternalnya, yang pertama ada konflik berkepanjangan dengan Turki Utsmani dengan Safawi yang tidak pernah berhenti, yang kemudian mengakibatkan lemahnya kekuasaan Safawi. Yang kedua, kelemahan-kelemahan tersebut mengundang keberanian musuh untuk merampas daerah-daerah kekuasaannya. Ditambah lagi, dengan banyaknya daerah dalam wilayah kekuasaan Safawi melepaskan diri dan melakukan pemberontakan. Selanjutnya ada perkembangan mazhab Syiah. Pada pertengahan tahun 1501 Masehi, Ismail I dinobatkan sebagai Syah Iran sekaligus memproklamirkan berdirinya dinasti Safawiyah dengan Tabriz sebagai ibu kotanya. Dia juga menetapkan Syiah Itsna Asyariyah sebagai mazhab resmi negara. Penetapan Syiah sebagai mazhab resmi negara dilakukannya dalam suatu khutbah sholat Jumat pada tahun 1501 Masehi. Masyarakat Iran yang awalnya bermazhab Sunni harus berpindah menjadi pengikut Syiah. Ismail I memerintahkan seluruh rakyatnya untuk menganut Syiah. Aku mendapat mandat untuk melakukan ini, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan imam-imamnya yang maksum bersamaku dalam hal ini. Aku tidak takut dengan siapapun, maka apabila aku temukan orang yang menentangku, niscaya akan kupenggal lehernya. Ismail I tidak segan menganiaya, memenjarakan, dan mengeksekusi Sunni yang keras kepala. Dalam rangka menjadikan seluruh penduduk dinasti Safawiyah bermazhab Syiah,
Ismail I menyebarkan ajaran Syiah hingga ke seluruh Persia. Syah Ismail mendapat sambutan baik dari ulama Syiah di Tabriz. Kemudian dia menetapkan kota Rai, Kashan, Quran, dan kota Qum sebagai pusat penyebaran ajaran Syiah. Di Baghdad dan Herat, Ismail membunuh secara kejam para ulama dan sastrawan Sunni yang menolak Syiah. Syah Ismail I juga menyuruh pengikutnya yang ada di Anatolia untuk menyebarkan ajaran Syiah. Para pengikut Ismail I melakukan pemaksaan pada penduduk daerah Anatolia untuk menganut mazhab Syiah. Bagi penduduk yang tidak mengikuti perintah tersebut akan diratakan dengan tanah. Banyak sekali wanita dan anak-anak yang dibantai. Hal tersebut memicu peperangan dengan Turki Utsmani karena Anatolia masih termasuk dalam wilayah kekuasaan Turki Utsmani. Dalam memperkuat ajaran Syiah pada masa dinasti Safawiyah, para syah mengadakan ritual keagamaan. Diselenggarakannya di Tazih, yaitu suatu pertunjukan yang menceritakan kembali peristiwa kesyahidan Husain di Karbala. Tazih ini dilakukan pada hari ke-10 bulan Muharram. Hari itu menjadi pusat seremonial kisah Husain yang memilukan hati. Dengan mendengar kisah itu, masyarakat dapat memahami jelas kesyahidan Husain. Saat itu masyarakat benar-benar berkabung dan memukuli dirinya sendiri. Mereka merasa sakit sebagaimana yang dirasakan Husain saat itu. Rangkaian acara yang mendukung acara tersebut meliputi arak-arakan massa, pertunjukan, pidato, pembacaan syair-syair ratapan yang melambangkan rasa berkabung dan bersalah atas kematian Husain. Pemerintah sangat antusias dalam menyelenggarakan acara itu sehingga mengalokasikan dana khusus. Ada juga ritual pribadi seorang syah sebagai keturunan imam ketujuh dan inkarnasi dari sang imam tersembunyi. Bentuk ritualnya ialah dengan pemujaan terhadap para leluhur Safawiyah di Ardabil dan mengunjungi tempat-tempat keramat. Syah Abbas I selalu mengunjungi makam para leluhurnya sebelum berperang dan mengadakan ziarah dengan berjalan kaki dari Isfahan sampai Mashhad yang memakan waktu 28 hari. Pada masa pemerintahan Syah Husain, ada banyak kerusuhan agama dan pemberontakan yang bermotif agama. Kerusuhan agama dan pemberontakan terutama dipicu oleh penganiayaan terhadap kaum Sunni. Para penguasa dinasti Safawiyah juga mengundang para sarjana agama Syiah asing ke pengadilan mereka untuk memberikan legitimasi bagi kekuasaan mereka sendiri atas Persia. Sejak dinasti Safawiyah berdiri dengan Syah pertama Ismail I yang menetapkan Syiah sebagai mazhab resmi negara, Ismail I telah berusaha dengan segala cara untuk memaksakan mazhab Syiah pada penduduk Safawiyah yang mayoritasnya Sunni. Usaha Syah Ismail I ini diteruskan oleh para penerusnya. Mereka tetap gencar menyebarkan mazhab Syiah hingga akhir kekuasaan dinasti Safawiyah. Kemudian kerajaan Mughal di India. Yang pertama, asal-usul kerajaan Mughal. Mughal merupakan kerajaan Islam di anak benua India dengan Delhi sebagai ibu kotanya. Berdiri antara tahun 1526 sampai 1858 Masehi. Dinasti Mughal di India didirikan oleh seorang peziarah dari Asia Tengah bernama Zahiruddin Muhammad Babur pada tahun 1482 sampai 1530 Masehi. Salah satu cucu dari Timur Leng dari etnis Mongol, keturunan Genghis Khan yang telah masuk Islam dan pernah berkuasa di Asia Tengah pada abad ke-15. Kerajaan ini berdiri pada saat di Asia Kecil berdiri tegak sebuah kerajaan Turki Utsmani, dan di Persia kerajaan Safawi. Ketiganya pada saat yang sama menjadi sebuah negara-negara adikuasa di dunia. Mereka juga menguasai perekonomian, politik, serta militer dan mengembangkan kebudayaan.
Sejarah mencatat bahwa pada masa pemerintahan Babur masih ditandai dua persoalan besar, yakni bangkitnya kerajaan-kerajaan Hindu dan munculnya penguasa Muslim yang tidak mengakui kepemerintahan Babur. Sejarah singkat, pada tahun 1530 Masehi, Babur meninggal dunia dengan mewariskan wilayah kekuasaan yang begitu luas dan karir politiknya kepada putra sulungnya yaitu Humayun. Humayun, putra sulung Babur, dalam melaksanakan pemerintahan banyak menghadapi tantangan. Sepanjang masa kekuasaannya selama 9 tahun, negara tidak pernah aman. Ia senantiasa berperang melawan musuh. Di antara tantangan yang muncul adalah pemberontakan Bahadur Shah, penguasa Gujarat yang memisahkan diri dari Delhi. Pemberontakan ini dapat dipadamkan. Bahadur Shah melarikan diri dan Gujarat dapat dikuasai. Pada tahun 1540 Masehi terjadi pertempuran dengan Sher Khan di Kanauj. Dalam pertempuran ini Humayun mengalami kekalahan. Ia terpaksa melarikan diri ke Kandahar dan selanjutnya ke Persia. Di Persia ia menyusun kembali tentaranya, kemudian dari sini ia menyerang musuh-musuhnya dengan bantuan Raja Persia Tahmasp. Humayun dapat mengalahkan Sher Khan setelah hampir 15 tahun berkelana meninggalkan Delhi. Ia kembali ke India dan menduduki tahta kerajaan Mughal pada tahun 1555 Masehi. Setahun setelah itu, ia meninggal dunia karena terjatuh dari tangga perpustakaannya. Sepeninggalnya, kerajaan Mughal diperintah oleh anaknya yang bernama Akbar. Kemudian kemajuan yang telah dicapai pada masa kerajaan Mughal. Pada masa kerajaan Mughal dimulai pada masa pemerintahan Akbar dan 3 raja penggantinya yaitu Jahangir, Shah Jahan, Aurangzeb. Setelah itu, kemajuan kerajaan Mughal tidak dapat dipertahankan oleh raja-raja berikutnya. Kerajaan Mughal pada mulanya mengalami kemerosotan. Ketika itu, kerajaan ini mengalami krisis ekonomi yang ditandai dengan masyarakatnya mengalami kelaparan. Akbar lalu membentuk landasan institusional juga landasan geografis bagi kekuatan imperiumnya. Akbar menggantikan ayahnya pada saat ia berusia 14 tahun, sehingga seluruh urusan kerajaan diserahkan kepada Bairam Khan, seorang Syi'i. Pada masa pemerintahannya, Akbar melancarkan serangan untuk memerangi pemberontakan sisa-sisa keturunan Sher Khan Shah yang berkuasa di Punjab. Pemberontakan lain dilakukan oleh Himu yang menguasai Gwalior dan Agra. Pemberontakan tersebut disambut oleh Bairam Khan sehingga terjadilah peperangan dahsyat yang disebut Panipat I pada tahun 1556 Masehi. Himu dapat dikalahkan dan ditangkap, kemudian dieksekusi. Dengan demikian, Agra dan Gwalior dapat dikuasai penuh. Setelah Akbar dewasa, ia berusaha menyingkirkan Bairam Khan yang sudah mempunyai pengaruh kuat dan terlampau memaksakan kepentingan aliran Syiah. Keberhasilan yang dicapai Akbar dapat dipertahankan oleh penerusnya yang bernama Jahangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb, yang mana mereka memang terhitung raja-raja yang besar dan kuat. Segala macam pemberontakan dapat dipadamkan sehingga rakyat merasa aman dan damai. Pada masa Shah Jahan, banyak pendatang Portugis yang bermukim di Hugli, Bengala, menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepada mereka dengan jalan menarik pajak dan menyebarkan agama Kristen. Kemudian Shah Jahan meninggal pada tahun 1658 Masehi dan terjadinya perebutan tahta kerajaan di kalangan istana. Akhirnya kerajaan Mughal terpecah menjadi beberapa bagian
Namun, pasukan Aurangzeb berhasil mengalahkan Shuja, kemudian memerangi pasukan Murad dan dimenangkan oleh Aurangzeb. Oleh karena itu, Aurangzeb secara resmi dinobatkan menjadi Raja Mughal. Langkah pertama yang dilakukan oleh Aurangzeb menghapuskan pajak, menurunkan bahan pangan, dan memberantas korupsi. Kemudian ia membentuk peradilan yang berlaku di India yang dinamakan Fatwa Alamgiri sampai akhirnya meninggal pada tahun 1707 Masehi. Selama 1,5 abad, India di bawah dinasti Mughal menjadi salah satu negara adikuasa. Ia menguasai perekonomian dunia dengan jaringan pemasaran barang-barangnya yang mencapai Eropa, Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Cina. Selain itu, India juga memiliki pertahanan militer yang tangguh, yang sukar ditaklukkan, dan kebudayaan yang tinggi. Kemantapan stabilitas politik karena sistem pemerintahan yang diterapkan Akbar membawa kemajuan dalam bidang-bidang yang lain. Dalam bidang ekonomi, kerajaan Mughal dapat mengembangkan program pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Akan tetapi, sumber keuangan negara lebih banyak bertumpu pada sektor pertanian. Bersamaan dengan majunya bidang ekonomi, bidang seni dan budaya juga berkembang. Karya seni terbesar yang dicapai kerajaan Mughal adalah karya sastra gubahan penyair istana berbahasa Persia dan India. Selanjutnya, karya seni yang dapat dinikmati sampai sekarang dan merupakan karya seni terbesar yang dicapai oleh kerajaan Mughal adalah karya-karya arsitektur yang indah dan mengagumkan. Pada masa Akbar dibangun istana Fatpur Sikri di Sikri, villa dan masjid yang indah. Pada masa Shah Jahan dibangun masjid berlapiskan mutiara dan Taj Mahal di Agra, Masjid Raya Delhi, dan istana indah di Lahore. Selanjutnya, masa kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal. Setelah Aurangzeb wafat pada tahun 1707 Masehi, kerajaan Mughal mulai diperintah oleh generasi-generasi yang lemah. Disinilah mulai dapat dilihat babak kemunduran dan bermuara pada kehancuran kerajaan Mughal dalam pentas sejarah Islam. Dalam situasi politik yang berubah, terjadi serangkaian pertempuran memperebutkan suksesi pasca kematian Aurangzeb. Munculnya kekuatan Inggris di India merupakan babak akhir detik-detik kehancuran Mughal. Transformasi kedudukan Inggris di India mendapatkan restu, terutama dari negeri-negeri anak benua India. Salah satu alasan berkuasanya Inggris di sana oleh karena pengaruh yang sangat menonjol dalam bidang perdagangan dan bidang-bidang perekonomian pada umumnya, yang memang sangat diharapkan oleh masyarakat setempat. Kemudian ada beberapa faktor yang menyebabkan kekuasaan dinasti Mughal ini mundur pada 1,5 abad terakhir dan membawa kehancuran pada tahun 1858 Masehi adalah: yang pertama, terjadi stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim Mughal. Begitu juga kekuatan pasukan darat. Bahkan mereka kurang terampil dalam mengoperasikan persenjataan buatan Mughal itu sendiri. Yang kedua, kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dan dalam penggunaan uang negara. Yang ketiga, pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar dalam melaksanakan ide-ide dan kecenderungan asketisnya sehingga konflik antar agama sangat sukar diatasi oleh sultan-sultan sesudahnya. Semua pewaris kerajaan pada masa terakhir adalah orang-orang lemah dalam bidang kepemimpinan, sehingga tidak mampu menangani kemerosotan politik dalam negeri. Banyak terjadinya pemberontakan sebagai akibat dari lemahnya para pemimpin kerajaan Mughal setelah kepemimpinan Aurangzeb, sehingga banyak wilayah-wilayah kerajaan Mughal yang terlepas dari kerajaan Mughal. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat salah kata dan